Kekoreaan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Lebaran untuk ini kita SM, YG dan JYP dan juga Hype dan juga semuanya Hype fans dan K-pop semuanya. di seluruh dunia. Jadi kalau gue sama Ron ada yang omongan yang sama setahun ke belakang, omongan di podcast ada yang salah atau ada yang Salah semua. Sombong mau dimaafkan, kalau nggak dimaafkan juga nggak apa-apa. Iya, Bebas. namanya juga manusia bebas. Kan keputusan ada di tangan Anda. Ya, tapi kok liburan Lebaran ini kenapa kita nggak libur ya Ron ya? Kenapa kita nggak libur ya? Iya, kemarin juga si Dani tiba-tiba gitu. Ya udah ini episode terakhir, besok kan libur. Oh, enggak ya, Lebaran juga ada. Ini karena sebelumnya sebenarnya kalau misalnya lo waktu itu tidak mengajukan libur minggu kemarin ya harusnya liburan gitu. Tapi karena kita udah 2 minggu kemarin ya yang pokoknya sempat ada libur kan gara-gara si Ronnya mau liburan terus ya udah. Kita Jadi bahas saya lah. ya. Jadi alasannya gara-gara saya ya. Iya, jadi gue nyalahin Ron. Jadi hari ini kita spesial edisi Lebaran. Hari ini kita nggak julid ya. Hari ini tuh kita ingin meminta maaf, kayak meminta maaf semua sosok-sosok di kekoreaan yang kayak ini selama ini tuh kita selalu julitin, kayak selalu nyinyirin, kayak selalu cengin atau enggak ada perasaan bersalah gitu. Padahal sebelum minta maaf kita julid dulu harusnya nggak apa-apa, tahu. Nanti pas di ending setengah jam ending baru minta maaf. Kita minta maaf lagi ya. Pokoknya gue sebelum episode ini mulai gue tuh kayak mikir keras kayak apa ya setahun ini kesalahan yang udah gue lakuin terhadap cowok-cowok K-pop gue. Wow. Ternyata emang kalau kita nggak kenal secara personal sama orang tuh kita nggak pernah terlalu mikirin kita pernah buat salah apa sih sebenarnya. Iya sih. Jadi ya. itu sebagai penanda bahwa ya lo sama Opa tuh berjarak banget. Tapi mungkin kalau misalnya mulai dari gue dulu kali ya Ron. Jadi gue pertama banget di kekoreaan edisi Lebaran ini, edisi Minal Aizin. Minal Aidin, gue ingin minta maaf kepada Monsta X dan Wonho. Buat apa nih? Saya kan? harus mengklarifikasi ini. Sebenarnya apa kesalahan yang menurut lo bikin ke Monsta X dan Wonho sampai akhirnya lo harus minta maaf? Ntar, kalau Wonho mungkin gue tahu. Lo suka seksualize Wonho kan? Gue mah seksualis diem-diem aja, anjir ya Allah, ya udahlah ya, gimana sih? Justru bukan itu Ron. Jahat banget ya. Jadi tuh gue ingin minta maaf kepada Monsta X dan Wonho karena untuk pertama kalinya selama gue ngefans, gue nggak memutuskan untuk nggak beli album. Oh. Ya, gue nggak beli album. That's a big decision. Iya betul banget. Gue juga kayak karena gue udah sering bilang sih ya, karena gue punya hobi baru. Terus kayak gue mau beli albumnya Wonho sama Monsta X ini kayak double budget ya jadinya. Iya double budget, terus prioritasnya kayak mereka tuh udah menurun, ya bisa diartikan prioritinya udah ke posisi lain lah. Jadi kayak gue tahun ini kayak gue nggak beli albumnya Wonho dan Monsta X. Baik Wonho kan kemarin rilis album lagi yang Loose itu ya, gue nggak beli. Padahal tuh foto bukunya bagus gitu. Gue kayak gue nggak kayak biasanya tuh kan kalau misalnya Monsta X ya khususnya kalau rilis biasanya tuh kan ada, kalau album tuh suka ada teaser-teasernya itu loh, packaging teaser atau gimana, apa sih istilahnya, pokoknya satu album tuh dapat apa aja, terus pre-order harus di mana, terus dapat benefit apa. Dulu tuh gue selalu kayak harus cepat beli PO gitu kalau biar gue dapat benefitnya gini. Oke. Iya kayak impulsif banget, kayak harus cari GO-an yang GO atau enggak langsung beli di Gmarket lah atau apa. Tapi sekarang tuh kayak udah lepas aja tuh, kayak nggak ada urgensi itu. Jadi gue bisa dibilang kayak gue nggak merasa bersalah sih, namanya juga gue punya sesuatu hal yang lainnya. Tapi gue mau minta maaf aja, jadi aku nggak mendukung Opa. Gitu. Tapi mungkin Monsta X yang album barunya One of a Kind gue sama sekali bukannya nggak minat ya, tapi gue memutuskan untuk nggak beli. Mungkin ada kenapa lagi tuh? Ya kayak tadi Wonho aja nggak beli, apalagi Monsta X coy. Iya siapa tahu kan ada perubahan perasaan di tengah jalan kan, bisa jadi kan. Belum sih, tapi memang gue tuh sebenarnya berencana mau beli sih, tapi mungkin yang nggak urgensi harus beli di week pertama biar bantu mereka di Hanto gitu. Kayak gue nggak seperti itu. Gue memang ada rencana sih mau beli albumnya Wonho, tapi mungkin ya yang Unseal yang murah-murah aja
aja, yang album only juga nggak apa-apa. Gue juga udah nggak ngoyo beli PC-PCan lagi. Kayak, oh wow, sebuah perkembangan ya. Perkembangan gitu. Iya kayak, perkembangan dong. Maksudnya itu kan fase maksud gue segala hal yang membuat lo tidak mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak faedah tuh perkembangan. Kok yang koleksi PC bilang nggak berfaedah, kurang ajar kau nih ya. Jadi mungkin gue akan beli album Monsta X atau Wonho, tapi kayak ya mungkin tahun depan atau ntar aja deh, gue nunggu yang harganya jatuh atau yang murah aja gitu. Tapi nanti takut dibilang gak mendukung, Ron. Harusnya gak beli apa-apa dong pas week pertama, biar bagus di chart Hanto. Itu gue sering. Loh, gue pikir kalau dibilang mendukung cuman buat voting sama naikin ini doang, hashtag doang. Jadi harus beli album juga. Beli album juga. Jadi kalau beli album terus nggak naikin hashtag dan voting, dibilang mendukung juga nggak tuh? Harus semuanya, lo harus semuanya. Wah, melelahkan sekali fandom ya. Ya udah nggak usah di fandom lah. Alhamdulillah aku udah nggak ada di fandom sekarang. Itu aja sih kayak ucapan pertama gue. Kalau lo buat siapa, Ron? Kayak ingin minta maaf ke siapa gitu. Kalau gue karena lo bilang lo minta maaf sama Monsta X gara-gara nggak beli album, gue juga jadi harus mengucapkan permohonan maaf ke EXO sih. Tapi kalau ke EXO tuh gue udah cukup lama ya nggak beli album, karena terakhir ya emang mereka terakhir comeback Obsession kan. Jadi yang Obsession itu gue nggak beli tuh waktu itu. Kenapa gue nggak beli? Kalau lo kan memang ada prioritas lain kan. Nah kalau gue karena gue nggak suka konsepnya. Gue nggak suka. Obsession itu yang mana ya? Kenapa albumnya? Yang lo suka banget kan albumnya, yang mereka berantem sama diri mereka sendiri itu. Oh iya. Nah kan sebagian orang kan emang suka kan konsep itu. Tapi gue tuh nggak suka konsepnya waktu itu. Kayak ya jujur gue nggak suka deh kalau misalkan ada di cover member nggak pakai baju aja tuh. Gue kayak geli gitu buat belinya gitu. Maaf nih, bukan maksud menyinggung, tapi ini preferensi pribadi aja. Terus apa, gue nggak beli kan Obsession. Terus sekarang gue nyesel kenapa gue nggak beli Obsession. Karena baru setahun terakhir ini tuh gue suka banget sama album itu. Nggak setahun terakhir, justru mungkin kayak sekitar 4 bulan 5 bulan terakhir ini gue suka banget sama album itu. Karena sebelumnya kan gue nggak pernah suka kan sama Obsession. Gue nggak pernah suka sama Obsession. Tapi di saat EXO nggak comeback, di saat gue udah gue nggak mau lagi ada di dalam fandom gitu, gue malah jadi semakin bucin sama EXO, ngerti nggak? Kayak wah, setiap hari kerjaan gue dengerin lagu EXO mulu pada saat itu kayak dan itu yang bikin gue menginginkan comeback mereka banget gitu. Dan ketika sekarang mereka comeback tuh jadi kayak oh finally my akhirnya boys comeback ya. Akhirnya comeback gitu. Jadi kayak maksud gue kangen bahkan, juga gitu. Iya, kangen banget. Dan bahkan ketika gue udah bilang kalau udahlah gue nggak mau jadi fandoman lagi lah, gue mau jadi casual listener aja gitu. Tapi itu tidak mengurangi kebucinan gue sama EXO gitu loh. Jadi kayak gue malah jadi makin sayang banget, makin inget banget sama mereka gitu. Bahkan kemarin ketika Baekhyun ulang tahun aja gue kayak bentar, gue kayaknya punya foto Baekhyun deh yang gue foto pas konser pertama di Jakarta gitu. Akhirnya gue cari semua harddisk gue, mana nih foto Baekhyun, pengen gue posting di Instagram gitu. Kayak akhirnya gue nemu, dan gue posting buat ucapan selamat ulang tahun. Jadi gue minta maaf juga sih sama EXO karena yang pertama saya sudah keluar fandom nih, mohon maaf nih Kim Junyoon, saya udah keluar fandom soalnya saya udah nggak tahan sama teman-teman sejawat yang terlalu banyak peraturan ya di fandom. Jadi kayak ya udahlah, saya nggak mau masuk fandom supaya saya tidak terlibat dalam peraturan itu. Terus saya juga mau minta maaf karena saya nggak beli album, bener sama kayak Dita kemarin nggak beli album Obsession. Dan untuk yang album kali ini saya mungkin juga akan nggak beli dulu sampai akhirnya saya nanti bisa terbang ke Korea dan beli album langsung aja di SM Town Store. Itu lebih ada perasaan bahagia gitu menurut gue. Gue ingat banget pas ini ya out of topic, tapi tuh kalau beli album kayak langsung di toko tuh kayak feelsnya beda banget kalau lu GO. Karena kalau menurut gue sekarang tuh orang beli album GO pre-order itu kan karena memang ngincar ini perintilannya kan, benefit-benefitnya. Tapi tuh kayak waktu itu kan yang pas gue ke Jepang, gue beli langsung di Tower Record tuh kayak album Jepangnya Monsta tuh kayak kayak seneng aja gitu kan, ngeliat-ngeliat keliling ke Tower Recordnya. Kalau kan ke SM Town SM Town Store Store itu kan lo keliling-keliling terus kayak
itu kayak seneng banget gitu, beda banget feelsnya sama daripada lo beli yang di paketnya dibuka gitu. Iya parah sih. Jadi gue kan juga memang selama ini memang punya prinsip gitu ya, kayak peraturan pribadi lah gitu. Bukan peraturan fandom nih, peraturan pribadi aja gitu. Kalau gue memang nggak ingin terburu-buru untuk beli album gitu. Dan mengingat beberapa tahun terakhir kan gue kayaknya kalau ke Korea itu ada aja ya rezekinya, kesempatannya gitu ya. Akhirnya gue pikir kayak oke deh, setiap kali gue ke Korea sekarang gue akan menunaikan semua album yang belum gue semua album yang belum gue miliki gitu. Jadi gue mulai nyicil album IU dari album pertama, bahkan sampai sekarang album debutnya IU belum gue buka tuh, segelnya tuh masih di rak gue tuh. Gue pokoknya semua album IU yang belum gue punya yang awal-awal gue beli, terus album EXO yang belum gue punya gue beli, album subunit solo yang gitu-gitu gitu. Jadi itu seru banget sih. Jadi kayak gue hari pertama di sana langsung ke SM Town Store tuh kayak langsung beli 10 gitu, kayak rasanya tuh duit gue habis sih bro, tapi ya udahlah nggak apa-apa, ini adalah tabungan setahun 2 tahun yang belum dikeluarin duitnya gitu. Itu seru sih. Iya itu juga kayak bikin gue sadar kayak lo tuh beli album tuh kan itu yang tadi gue bilang, sekarang tuh orang beli album tuh kayak biar kayak pre-ordernya 1 juta pre-order nih gitu, biar bikin brandingan grupnya bagus kan. Tapi emang ada kadang kalanya lo nggak perlu terburu-buru sih, ikutin aja fase dimana ntar aja dia beli albumnya gitu, tunggu udah hype-nya reda ya itu juga nggak masalah gitu. Nggak masalah kan, yang penting beli album daripada nggak beli album. Seru tahu liatin unboxing album terus liatin fotobooknya tuh dapat PC apa kan, gacha apa nih ya, kayak lo ngerol gacha apa nih, dapat bias nggak gitu kan. Terus gue tuh jadi kayak mikir nih, misalkan gue udah beli album gitu, terus tiba-tiba lo cuman beli album nggak ikut voting sama naikin hashtag gitu kan. Voting sama naikin hashtag itu kan nggak sampai 5 menit ya. Ya udah gue voting sama naikin hashtag nih sekarang. Oke, gue udah jadi fans sekarang. Sementara ada orang yang mungkin voting doang dan naikin hashtag doang terus nggak beli album. Terus gue bilang kayak, mana album lo beli nggak? Terus mereka nggak bisa melakukan itu dalam waktu 5 menit. Kayak rasakan Anda. Iya, padahal kan lebih berfaedah beli album sebenarnya. Voting mah yang dapat traffic ininya iya, situsnya. Buka ini yang Mnet-nya, AA-nya yang dapat itu, yang dapat Mubit lah, Whofans, OnlyFans, Whofans? OnlyFans. Gak tahu, pokoknya banyak banget tuh aplikasi voting gitu kan. Kayak gue nggak bisa keep up deh. Ya udah, itu juga mungkin teman-teman sesama fandom nih, rekan-rekan sejawat kita di K-pop mungkin yang merasa kayak terlalu banyak merecoki gitu ya, seperti gue dan Dita ini terlalu banyak julid dan juga merecoki kehidupan perfandoman orang yang mana sebenarnya adalah not your fandom, not your business. Tapi sebagai netizen kita harus membuka ini sebagai sebuah topik diskusi, karena di antara orang-orang yang merasa nyaman dengan kondisi tertentu, ada orang-orang juga yang harus disampaikan suaranya bahwa ya gue nggak suka kalau di fandom tuh harus banyak peraturan. Nah itu ada tuh orang-orang yang kayak gitu. Tapi ada juga kok orang yang mengikuti peraturan juga ada gitu. Nah kita sebagai platform ini ya udah menyuarakan itu gitu. Tapi sayangnya selama ini kita nggak pernah terima DM orang yang taat peraturan ya. Semuanya orang yang julid aja gitu, kayak gue nggak suka ini, gue nggak suka itu gitu. Malah kebanyakan tuh kita sering dapet DM, makasih ya Kak, sejak dengar podcast tuh pikiranku jadi lebih terbuka gitu. Ada kalanya cara ngefans yang wise gimana, terus kayak waduh gue kayak besar kepala gitu gue ya. Jadi jumawa ya. Jadi jumawa gitu. Mungkin sosok lainnya yang gue ingin ucapkan minta maaf, Teddy kali ya. Gue masih sering cengin Teddy gak sih? Iya, lo masih cengin Teddy. Tapi terakhir lo muji dia pas di comeback Rose sih. Oh ya masih oke lah ya. Tapi kayak tetap pengen julid aja gitu, kayak maafin ya gue julid, paling abis gue minta maaf. Kalau misalnya nanti lagu Blackpink masih seperti itu lagi, gue akan julidin lagi gitu. Tapi untung yang Lovesick Girls nggak berasa Teddy banget lah ya. Jadi kayak ya berasa ikona pop tapi ya. Iya, ikona pop ya. Mohon maaf ya Teddy. Emang dia sokap. Kalau siapa lagi nih? Ada nggak? Kalau gue mungkin generally BTS sih. Oh BTS. BTS apa ARMY? Beda BTS mungkin ya. BTS-nya, oke. BTS mungkin. Belakangan ini terutama nih, gue sering banget. Tapi ini gue nggak pernah nge-tweet, karena kalau gue nge-tweet tentu saja akun gue akan hilang saat itu juga kan.
Jadi kayak gue julid-julid sama internal aja, temen-temen gue aja yang kayak julid-julid di WhatsApp gitu aja sih, kayak apa nih BTS ini, BTS itu, BTS ini, BTS ini, kayak apa BTS sih terus gitu ya. Iya, apa sih gitu. Terus orang-orang kenapa sih harus gini-gini gitu sih. Jadi mungkin padahal ya mungkin itu juga sebenarnya dari sudut pandang BTS itu adalah risiko jadi superstar sih ya. Banyak orang yang julitin juga gitu kan. Iya, jadi juga nggak peduli juga. Nggak peduli juga dia sama gue gitu kan. Juga udah tinggal di apartemen mewah, nggak peduli dengan julitan kita ya. Iya, makanya kayak ya dia juga udah punya saham di Hype juga nggak bakal peduli sama kita gitu. Tapi ya mungkin ini karena kita ada di komunitas yang sama, mungkin bebannya ke fans kan jatuhnya. Jadi kayak kenapa jadi gue jadi ngomongin idola orang padahal gue nggak ngefans juga gitu. Tapi since gue bilang kayak gitu, gue nggak mau munafik juga sih. Gue ngomongin BTS yang jelek-jelek juga iya gitu. Dan gue yakin juga lo semua kalau ada grup yang lo julitin juga lo pasti akan ngomongin mereka yang jelek-jelek juga gitu. Iya pasti banyak tahu kayak ya nggak cuma BTS deh, EXO, NCT pasti EXO juga, ada EXO semua juga fans banyak K-pop. Ada kalanya gimana ya, walaupun kita memang berusaha untuk kayak misalnya wise lah tanda kutip, tapi kayak ada kalanya kayak kayak lo mengernyitkan dahi kayak pengen aja berkata-kata sebenarnya julidnya tuh dalam artian kita juga nggak yang menjatuhkan. Iya lo lebih juga nggak kayak komentar biasa aja gitu. Gimana sih ya julid udah, maksudnya julid bisa, dan julidnya itu within their followers atau enggak di akun gembokan atau enggak memang di circle-nya aja gitu kan. Maksudnya julidnya enggak yang lo memfitnah BTS kan atau langsung bikin postingan di Kaskus gitu ya kayak BTS ini, BTS itu gitu ya. Iya kayak kan enggak gitu. Maksudnya ya nyinyir gitu. Gue juga gue kalau dibilang minta maaf kayak lo, wah anjir tuh kayak semua grup kali ya kecuali grup logo gitu. Gue tuh kayak kalau grup gede tuh aduh males aja gitu, fansnya sih terutama. Mungkin kalau gue abis steady mungkin minta maaf sama fandom-fandom kayak sering gue lo nih norak banget. Gue tuh lumayan sering kayak nyinyirin dalam hati gitu sih. Gue emang udah hesitant untuk nge-tweet sih kayak gue gak tahu sih ya bisa mengontrol diri atau enggak, tapi kayak nggak serta-merta gue langsung nge-tweet gitu pengen nyinyirin. Gue tuh kadang ARMY sama NCTzen khususnya yang Indo ada aja masalahnya, terus kayak ya Allah nih kenapa sih, terutama tuh masalah jualan gitu loh sama itu tuh banyak banget, ya ampun. Sampai gue tuh kayak nggak perlu, misalnya nih lagi ada rame apa main fest jualan, nah ini pasti jualan NCT nih, pas gue cek beneran kan jualan PC Jaehyun, masalah PC-nya kegores dikit atau apa gitu jadi masalah banget. Aduh kayak ya Allah. Itu kayak itu gue nyinyirin banget dalam hati gue kayak aduh bla 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 gitu. Tapi gue ingin minta maaf sih buat NCTzen Indo dan ARMY juga. Kayaknya ada banyak hal-hal yang kadang suka gue apaan sih gitu. Iya betul. Dan itu gue rasa sih manusiawi ya, nggak cuma lo doang. Bukan berarti gue mau melakukan pembenaran atas tindakan lo, tapi menurut gue kalau ada orang yang nggak mikir atau nggak mempedulikan hal itu, maksud gue yang komentar gitu atau menyuarakan ketidaknyamanan dia, itu kayaknya kayak wah lo keren banget sih, lo layak masuk surga sih tahun ini. Iya, kayak lo dapet level kadar dari hari terakhir Ramadan nanti, kayak gue pikir kayak wah lo keren banget gitu. Ya maksudnya kayak wah kayaknya semua fans K-pop tuh pasti ada lah ya, nggak mungkin sih kalau menurut gue ya, tapi mungkin ada yang kan kalau misalnya gue sering nyinyirin NCTzen Indo ya, Emputzen ya, istilahnya Emputzen nggak sih, rumput itu kayak ya gue tetap dengerin lagu NCT album Dream, gue dengerin kemarin kayak ya udah iya. Mungkin gue harusnya mempertanyakan kok lu nggak minta maaf sama Chen Baekis. Gue lo harusnya minta maaf sama tim-tim kontra itu karena sering kita cengin tuh. Oh iya bener. Oke ya bener. Oke berarti momen ini kita memang harus minta maaf ya sama tim-tim kontra ya. Tim kontra. Sama satu lagi yang harus diminta maaf. Apa? Itu yang waktu itu Mbak Indigo, Mbak Cenayang yang ramalin Baekhyun sama Chanyeol. Oh iya sering, iya itu kita tuh ngecengin banget tahu, itu parah banget. Kita mohon maaf kalau ada nyinyiran kita yang bikin tersinggung. Gimana ya? Mohon maaf kalau misalkan ini mungkin tidak terdengar tidak tulus, tapi kita mohon maaf. Tapi kita benar-benar mohon maaf aja. Kita nggak ada bermaksud untuk mengapa-ngapain gitu. Kita cuma mau komentar aja kayak mempertanyakan kenapa sih Mbak lo kayak gini gitu. Iya, kalau misalnya si orang Indigo itu masih dengan visionnya dia
tentang Baekhyun dan Chanyeol itu ya silakan ya. Dengan kita kan nggak punya vision, jadi kita nggak itu. Ya, nggak bisa connect jadinya. Iya mah. Ya, jadi kita minta maaf dan kita tidak serta-merta ingin Simba Indigo untuk berhenti melakukan hal yang memang dia percaya itu. Ya terserah, itu haknya dia kan. Betul. Itu kan pleasure kan sebenarnya. Iya kayak coping mechanism anjay kan. Istilah anak K-pop sekarang tuh coping mechanism gue tuh ini grup K-pop gitu. Betul. Terus gue emang pengen minta maaf sama ini sih Chan Baekshipper sih. Iya itu juga sih. Udah sering banget gue julitin sering sih, banget dalam kita hati, julitin. Dalam hati, dalam Twitter, di blog, di Twitter juga. Walaupun sebenarnya gue dulu berangkat dari Chan Baekshipper gitu, tapi entah di titik mana gue merasa kayaknya wow, ini sudah ada di level yang berbeda ya gitu. Bukan lagi shipping yang beneran maksudnya dulu ketika gue nge-ship Chanbaek itu ya memang basically karena halu aja, karena kayak wah gue suka nih sama dinamika mereka off cam tuh lucu gitu. Pas awal-awal EXO debut itu kayak Baekhyun kelingi banget ya sama Chanyeol gitu, terus Chanyeol kayaknya hangat banget ya orangnya gitu. Tapi ketika udah mulai masuk ke bagian-bagian level akut halu gitu kayak oh nggak gini sih harusnya. Kayak ya akhirnya mulai ngurangin gitu. Mana lagi gue ada temen yang sering banget komentarin soal Baekhyun Chanyeol shipper gitu di Twitter, dan kebanyakan emang fans Indo kan yang kayak gue cuma nemu Baekhyun Chanyeol shipper yang agak berlebihan emang Erina sih kata dia gitu kayak gue ngerti maksud lo gitu. Kayak, tapi memang iya sih. Terus profilnya tuh kayak kontra gitu, EXO-L only, hype anti, wow. Banyak. Enggak, waktu itu gue yang pas gue karena gue sering kepo. Waktu itu yang pas gue sempat diserang di Twitter, gue juga disebut tuh yang kayak katanya lo suka EXO, kenapa di bio lo nggak ada nama EXO gitu kan? Emang gitu? Iya, terus ya abis itu karena di bio gue ada wavy, terus dia kayak oh jadi lo tuh fans ijo-ijo, pantesan lo kayak gini kayak wow. Semua orang tuh sangat judgmental ya di sosial media, termasuk fans kita, termasuk gue juga gitu. Tapi gue sejauh ini kan nggak pernah punya standar bahwa oke, gue suka Genshin, jadi gue harus pakai hashtag Genshin di bio gue misalnya gitu kan. Sekarang gue pakai sih gitu, tapi orang-orang juga kayaknya nggak ngeh juga gitu. Dan ya itu kayak maksud gue identitas itu tuh nggak perlu selalu ada. Kayak misalnya nih sekarang anggaplah gue adalah seorang ahli ekonomi gitu ya, akun gue verified nih di Instagram gitu, gue financial planner lah gitu. Terus gue punya akun Twitter official, dan that's my only Twitter account di mana gue akan ngomongin financial dan juga ngomongin plan kehidupan, tapi juga ngomongin K-pop. Cuman gue nggak naruh hashtag EXO misalnya di bio gue. Apakah itu berarti gue tidak boleh ngomongin EXO gara-gara gue nggak ada itu? Apakah itu berarti gue tidak bisa ngefans EXO? Kan nggak juga gitu. Pasti akan muncul double standard tuh nanti kayak ya tapi kan dia Instagramnya verified gitu kan, kayak ya terus aja kayak gitu. Itu sih yang kayak itu yang bikin peraturan ini menyebalkan gitu. Kalau yang nyerang lo dia minta maaf, lo memaafkan nggak, Ron? Apa? Saya orangnya kan memang langsung saya mute. Jadi saya nggak tahu juga. Dia abis itu ngomong apa, saya nggak tahu juga gitu. Jadi mendingan kayak gitu. Kayak ya udah gitu. Mereka juga pasti nggak mute gue kok. Waktu itu pas ramai kok gue banyak banget di blok kan waktu itu kayak wah orang-orang ini udah mulai hilang, tweetnya udah hilang, nggak bisa gue baca. Oh ya udah gue udah di blok. Gara-gara lo ngomong lo di blok atau nggak lo ngeblok, gue jadi ingat waktu itu kan gue pernah nge-share sama lo ya. Jadi tuh waktu itu gue bikin hype bercandaan dan hype mungkin ala nyinyir sih. Jadi gue lupa postingan gue nge-quote retweet postingan apa, tapi di situ gue membandingkan skor albumnya FX yang For Wall sama albumnya BTS yang B. Gue lupa yang mana lah. Itu biasanya apa sih kritikus yang suka ngasih skor album itu? Bukan Metacritic, tapi gue lupa deh namanya. Aduh, pokoknya itu deh, dimana suatu kritik media US, media musik US kan yang suka ngekritik album dan kasih poin skor di situ. Pokoknya di situ gue nge-retweet, dibandingin lah skornya FX For Walls
albumnya sama albumnya BTS. Gue lupa album BTS yang mana, tapi kayaknya yang BD atau yang Map of the Soul gitu. Di situ dimana poinnya lebih besar albumnya FX. Karena maksudnya oke, gue kan kayak bercanda di dalam artian gimana ya? Oke, memang gue ngecengin, tapi tuh gue bukan berarti menganggap bahwa kayaknya BTS tuh jelek banget albumnya gitu loh. Tapi kayak nih gitu, kayak mungkin gara-gara gue lupa juga konteksnya apa, tapi kayaknya OP-nya itu terlalu berlebihan, terlalu congkak banget bahasanya. Jadi kayak nih faktanya gini, gue kasih tahu. Terus ada yang nge-retweet gue, ada yang nge-reply, kok ini gue liat-liat julid banget ya sama ARMY gitu. Kayak kaget kan gue. Dia tuh ternyata followers gue, kayaknya pendengar podcast kayaknya sih ya. Terus lo dijulitin ya, kayak padahal gue denger di podcastnya gitu ya, gitu ya. Yang itu ya. Enggak. Gue lupa atau gimana gitu. Oh, kayak gue perhatiin nih dia julid banget ARMY kayaknya ada deh yang sebelumnya gitu. Terus gue kaget kan. Gue mau ngeklik pokoknya nggak lama itu besoknya gue mau kepoin lagi. Oh, dia ngeblok gue gitu. Oh yaudah, it's fine lah kalau memang bikin konten, maksudnya postingan Twitter gue bikin gak nyaman ya, it's fine. Terus di sini gue pengen minta maaf sih sama orang itu, kayak niatan gue tuh kayak gimana ya? Mungkin gue pengen ngasih tahu orang OP yang originalnya itu di mana dia tuh kayak tweetnya tuh kayak congkak banget gue nanggapinnya. Jadi gue kasih lah nih aja nih gitu. Kayak masalah kan balik lagi preferensi album kan masing-masing ya. Itu kan poin dari kritikus musik. Lo boleh percaya, boleh setuju atau enggak, itu kebebasan lo kan. Tapi kayak ini tuh kayak gue bercandain iseng-iseng aja gitu. Maksudnya gue nggak ada, balik lagi gue nggak ada niatan kayak album BTS tuh jelek, FX lebih superior dari BTS, yang enggak juga gitu. Beda-beda dari genre gaya musiknya aja udah beda. Tapi memang di sini gue pengen ngecengin sih OP yang congkak itu, tapi kayaknya disalahartikan seakan-akan gue itu julid BTS banget gitu. Kayak mungkin bebas sih orang ingin beranggapan seperti itu, tapi gue ingin minta maaf aja. Jadi gue gak ada maksud apa-apa, memang karena cengin lucu-lucuan aja, tapi memang diartikan orang lain beda ya, bebas sih orang interpretasinya juga. Iya tahu, Twitter tuh emang kayak gitu kan. Kita maksudnya apa, orang bisa menanggapinya seperti apa gitu. Kayak orang baca buku aja, kayak mereka bisa mengimajinasikan isi buku itu seperti apa, tergantung imajinasi mereka. Sama kayak mereka baca tweet seseorang, diartikan seperti apa juga itu bisa bebas aja, tergantung siapa yang baca gitu. Karena kadang-kadang lo mau nyindir A, yang baca B, si B malah ngerasa tersindir. Padahal sebenarnya gue nggak niat buat nyindir lo, karena kan nggak etis juga kalau kita nyebutin langsung nama orangnya kan, yang kita mau sindir di Twitter gitu. Jadi nggak nyindir dong, jadi ngejek namanya kan kalau kayak gitu. Kalau nyindir kan emang harus abu-abu kan, harus yang kayak ini buat siapa ya kayak gitu kan kalau mau nyindir. Tapi ya gitu. Jadi memang sosial media sebenarnya kita dituntut untuk tidak baper, tapi itu yang susah sebenarnya. Pasti kita akan baper karena mostly kehidupan kita sekarang di situ gitu. Apalagi di zaman-zaman pandemi gini kan, kayak wah kemarin aja tuh gue kan kemarin iseng ya nge-search apa namanya kaos kaki bau gitu di Twitter gitu. Terus itu muncul lagi tweet orang yang waktu itu sempat rame gara-gara tweet gue yang ngomongin soal apalah pokoknya ya, gue lupa cara fandom lah apa gitu. Nah terus gue up lagi karena gue agak kesel, gue up lagi kan, kayak gue bilang kayak iyalah sekarang kalau nggak vote sama streaming mah bukan fans gitu kan. Terus ada lagi yang balesin itu yang kayak iya emang sekarang fans itu kerjaannya cuman guilt tripping. Ini contohnya kayak gini nih, anjay, gue kayak wow. Lo enggak, jadi yang dibilang guilt tripping tuh lo. Iya gue, jadi kayak komentar gue soal yang fans diseriusin ya. Iya, komentar gue yang soal iya sekarang kalau emang nggak streaming itu mah bukan fans gitu. Dikomentarin lagi sama dia dan dia bilang kayak ya lu tuh guilt tripping gitu, kayak padahal kan maksud lo sarkas kan? Aja. Iya, sarkas ya. Ya Subhanallah, Masya Allah, Twitter ya mengerikan. Kalau misalnya kalau dia bukan pada awalnya bukan followers, dia pasti akan mengira itu hal yang serius gitu, ditanggapi sangat serius gitu. Jadi makanya betul, kayak itu juga mungkin gara-gara beberapa orang memang akhirnya di-retweet sama beberapa orang kan. Gak rame sebenarnya tweetnya, kayak cuman 50-an retweet gitu. Dan mostly dari 50-an retweet itu adalah orang-orang yang merasa terganggu dengan segala peraturan yang ada di
fandom gitu loh, dan mereka kayak iya gue tuh kesel, setuju lalala gitu, pokoknya positif lah komentarnya gitu ya, sampai muncul satu itu yang kayak oke. Wow, masih aja ya ternyata ada ya. gitu. Ya masih gitu kayak oh ya baik-baik. Dan apa ya, gue merasa kayak kita jadi nggak cuman terbebani di dalam fandom pada akhirnya, tapi juga terbebani berpendapat di Twitter gitu. Kesannya kayak ada sebagian orang yang punya agenda menyerang gitu, padahal sebenarnya kayak enggak, gue tuh cuman pengen komentar aja gitu aja, nggak maksud buat nyerang lo juga, tapi tiba-tiba kok kayaknya rame banget orang kesannya juga. Pasti kalau udah kayak gitu, misal kalau kita sedikit berkomentar lah, pasti dibilangnya not your fandom, not your business. Iya, lah, emang kenapa sih? Kan gue pada dasarnya gue suka K-pop as a general gitu. Berarti gue berhak dong untuk ngomongin semua apapun yang ada di K-pop gitu, ya suka-suka gue gitu kan. Tapi pasti selalu gitu deh defensifnya, not your fandom, not your business ya. Iya betul. Terus ini gue bacain dia, walaupun gue masih sakit hati nih, gue bacain dia. Cara dukung K-pop sekarang tuh ya emang harus streaming, ngevote, naikin hashtag kan kalau memang perlu. Nggak ada yang salah soal itu. Yang salah kalau kayak contoh di bawah ini, guilt trip, sok paling bener, nyindir, rude, kasar, dan big no. Streaming semampunya, ngevote semampunya. Terus kayak gue bahkan nggak pernah ngebahas soal itu loh. Gue kan cuman bilang kayak sayang doang nggak pernah streaming, nggak pernah naikin HT, mah nggak usah ngefans gitu. Itu mah bukan fans. Kan itu konteksnya. Terus kayak oh jauh sekali Anda bilang saya rude dan kasar tuh, kayak bagian mana dari tweet gue ini yang terdengar kasar gitu loh kayak. Maksudnya ibaratnya lo lagi berinteraksi atau enggak lo lagi ngomong dengan followers lo, tiba-tiba ada orang asing gitu yang memang bukan followers lo, kayak lo tuh nggak gini-gini, tuh kayak aneh nggak sih? Ibaratnya lo lagi makan di restoran, tiba-tiba ada orang ngerecokin lo, bukan siapa-siapa, nggak tahu apa-apa gitu, tiba-tiba nimbrung aja. Makanya sekarang tuh di situ kan di Twitter, gue sekarang kalau misalnya mengeluarkan sesuatu tuh gue sensor nama grupnya, karena sekarang tuh orang-orang nge-search nama grupnya, ngerti gak sih Ron? Nge-search di Twitter pada ngomongin apa nih. Karena waktu itu ada mutual gue jadi kayak lagi ngomongin B2B gitu, gara-gara B2B yang di Kingdom. Di situ konteksnya bercanda kok, gue ngerti banget isi mutual gue itu bercanda kayak B2B nggak sopan ya gini-gini gitu, nggak sopan gara-gara episode Kingdom kemarin. Nggak sopan tuh kayak maksudnya kayak sekeren itu gitu, nggak sopan itu gitu. Bercanda gara-gara dia manggil Changmin, tapi ada maksudnya Changminnya The Boys kan, tapi di situ ada Changminnya Dongbang Shinki. Iya, jadi kesannya kan dia see. Manggilnya Changminnya kan nggak sopan untuk yang senior kan, tapi itu emang dibecandain sama B2B gimana sih gitu. Iya. Jadi mutual gue tuh lagi asik aja interaksi sama teman-temannya gitu, ngomongin bercandain B2B, tiba-tiba muncul lah nih Melody ujuk-ujuk kayak apa ya, kayak tersinggung banget dengan obrolannya mereka itu, ngerti gak sih? Lo tuh out of nowhere, kok nongol sih? Lah kan kita lagi ngobrol nih, ini kayak, gue juga, maksudnya kayak kaget aja gitu kan, orang-orang sering bilang kayak wah Melody mungkin yang paling kalem gitu, ternyata dia tuh nge-search kata B2B-nya kan, nge-search ada muncul. Wow. Sama aja lah semua fandom di seluruh dunia ini. Tapi gue nggak suka deh kalau kayak gitu, maksudnya keharusan dimana kita kayak nyensor oknum nama grup tuh, menurut gue itu sesuatu yang kayak apa ya, aduh kok kita kayaknya nggak bebas banget ya. Gue sebagai Mondstadt citizen tuh kayak city of freedom kan ya, kita di Mondstadt ya langsung ngomongin Genshin gak jelas. Maksudnya kayak jadi nggak ada kebebasan untuk berpendapat gitu loh, maksud gue. Karena gue rasa sebagai fandom itu, sebagai fans itu ya, kita juga harus berbesar hati menerima kritik gitu loh, dan juga menganggap bahwa semua omongan orang itu valid menurut pendapat mereka gitu. Kalau memang tidak valid menurut pendapat lo, ya sekali lagi, dan ini sering banget gue omongin di podcast, sebelum komentar ya lihat konteksnya dulu aja. Ini sebenarnya emang orangnya niatnya mau ngebash atau emang lagi ngobrol dan juga lagi bercanda gitu loh. Dan gak semua hal bisa lo yang kayak nimbrung langsung komentar dan langsung nyerang balik gitu. Kayak lah orang lo nggak diserang, bagaimana bisa lo nyerang balik? Ngerti nggak sih? Kayak jadi agak aneh aja gitu, dan itu jadi membuat suasana di fandom dan juga di komunitas K-pop itu jadi nggak enak gitu. Kayak Iya.
kayak maksud gue ketika misalkan nih anggap aja gitu ya, gue adalah casual listener gitu, kayak oke, tapi kemudian gue suka EXO gitu. Ya, akhirnya gue menemukan fandom gue, ya udah gue masuk EXO. Tapi itu tidak membuat gue tidak jadi casual listener lagi kan. Dan gue tetap mendengarkan K-pop misalnya. Terus suatu hari gue ketemu sama gue udah di fandom EXO dan gue tetap melakukan komentari gue sebagai casual listener, dan kemudian satu hari gue dengerin album BTS gitu. Terus gue bilang kayak, oh ternyata beda ya lagu BTS sama lagu EXO. Tapi gue lebih suka EXO sih, soalnya BTS bukan selera gue misalnya. Ya terus tiba-tiba lo diserang cuman gara-gara itu doang. Iya. Apa urusan lo sama selera gue gitu loh, maksud gue kayak nggak semua hal tuh bisa lo nimbrung dan bisa lo serang balik. Padahal sebenarnya orang yang lo serang tuh nggak bermaksud buat nyerang siapapun gitu. Cuman mereka cuman beropini di level yang menurut mereka valid dan standar aja gitu. Nggak ada tendensi untuk kayak hate comment juga gitu loh maksudnya. Iya sih itu kayak wah itu oknum-oknum yang kayak gitu gue maafkan. Padahal belum, mereka nggak akan minta maaf ya kayak. Iya mereka nggak. tapi kita ya juga minta maaf ya. Kita minta maaf kalau memang komentar-komentar kita atau tweet-tweet gue personally gitu loh merasa kayaknya ini kok menyerang fandom gue banget atau menyerang gue sebagai part of tim kontra gitu. Tapi ya anyway gue minta maaf, dan sebisa mungkin saya juga dimaafkan kalau misalkan merasa tweet saya salah gitu ya. Tapi baikan aja ya, kayak waktu itu yang fans Treasure sama fans Kripti berantem kayak terus baikan di thread yang sama. Kita harus seperti itu aja ya. Ya Allah, ya itu kayak kita menurut gue supaya kita tidak perlu lagi meminta maaf setiap tahun, berarti memang harus ada kalau kemarin ada yang bilang di tweet yang sama yang gue tulis, kayaknya dia bilang kayaknya sekarang emang harus ada deh standar mana yang fans mana yang bukan, which is menurut gue tidak perlu yang dia ngomong gitu. Iya, dia ngomong gitu. Yang diperlukan adalah menurut gue kita sama-sama berbesar hati untuk menerima kritik dan berbesar hati bahwa grup lo nggak akan disukai sama semua orang. Udah intinya itu aja. Kalau misalkan lo udah punya pendapat seperti itu, gue rasa kritik setajam apapun tuh juga nggak bakalan mempengaruhi lo. Tapi beda lo ya, kritik sama hate comment tuh beda lo ya. Hate comment yang nuduh-nuduh itu. Iya, itu beda. Maksudnya kayak cuman sekedar bilang kayak, oh lagu BTS bukan selera gue jadi gue tidak mendengarkannya. Terus kemudian lo tersinggung, itu aneh sih. Karena kayak nggak ada urusan lo sama perasaan gue gitu maksud gue. Dan itu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan. Bahkan gue pun juga nggak akan tersinggung sih seandainya memang ada yang bilang lagu Monsta X yang ini jelek gitu. Kan kalau bilang ini nggak selera gue kan mungkin biar tone down dikit, nggak kesannya kasar banget kan. Walaupun Indian kayak banyak banget yang ngomong ini lagu ini jelek, gue pun nggak akan tersinggung ya, jelek menurut dia yang apa-apa gitu. Kalau memang betul. Sama gue sama-sama memiliki opini sama, iya itu emang lagu jelek kok gitu. Iya sama gue juga jujur aja, mungkin gue beraninya di Monsta X aja. Oh lagu debutnya Monsta X menurut gue jelek. Oh udah gitu. Sama. Makanya ketika kemarin gue masih di fandom kan gue bilang kayak gue nggak suka Obsession karena menurut gue lagu ini jelek gitu. Tapi itu pas gue masih di fandom kan. Terus sekarang ketika gue udah nggak di fandom lagi kayak nggak berani. Gue udah menelan semua komentar-komentar gue soal EXO, nggak berani gue komentar-komentar karena kayak kan lo udah nggak di fandom gitu kan. Kayak baik, saya komentarnya di blog saya aja, terserah saya berarti kan. Iya kan, maksudnya lagu jelek itu relatif ya. Relatif banget. Relatif itu preferensi sebenarnya, balik lagi. Kayak lo mau bilang debutnya Monsta X bagus, nggak apa-apa banget. Maksudnya kalau ada pihak-pihak yang bilang itu jelek ya nggak apa-apa juga, mereka nggak apa-apa juga. Ada itu dia makanya. Ada alasan tersendiri gitu. Masing-masing orang punya pendapatnya tersendiri tentang sesuatu, termasuk juga tentang bias lo dan tentang lagu kesukaan lo gitu. Dan bukan pendapat mereka itu bukan untuk lo pikirin sampai lo nggak bisa tidur sebelum lo nyerang balik gitu lo, enggak gitu. Sebenarnya itu juga kalau lo keluar lagi dan mungkin ngasih lagu itu ke orang-orang yang di luar fans K-pop, mungkin juga pendapatnya bisa jadi akan sama dengan pendapat orang yang lo serang itu gitu. Jadi menurut gue kayak daripada kita setiap tahun harus minta maaf dari hal yang sama gitu ya, mendingan ya kita berusaha untuk kayak oke, kita sama-sama berbesar hati aja. Kalau nggak semua lagu EXO itu bagus, gue akui sih nggak semua lagu EXO itu bagus, dan nggak semua lagu EXO juga gue suka, tapi itu pendapat gue gitu. Dan kalau gue terserah gue dong. Kalau gue ini minta maaf karena gue bilang lagu Monsta X yang Fantasia jelek, gue nggak suka. Iya, tapi tuh kadang gue suka baca, kalau memang nggak suka ya diem aja, nggak gitu, nggak usah dibilang.
Tapi dalam hati gue, Iya lo ya diem aja Dit. ampun. Lo mau Udah kayak Dewi Soeharto. bukan. Kalau lo mau Bebe, lo nggak boleh bilang lagu Opa jelek. Udah lah ya. Udah lah ya, maksudnya konklusinya kita ingin minta maaf buat semua-semua yang merasa tersinggung. Yep. Ya, udah selesai. Ya, udah selesai Episode ya. ini. Enggak dong. Kita besok pas hari Lebaran, hari ini pas ini tayang dan hari Lebaran gitu. Tolong dimaafkan kembali Tolong Fitra. dimaafkan ya, di reset dari nol supaya kita bisa Besok ya, mulai julid mulai lagi. julid lagi. Sekian pihak-pihak yang Terlibat dalam kita kejulitan-julitan ini. Iya. Kita bacain komentar netizen. Yes, siapa lo dulu deh. Lo yang di IG ya. Iya, dari Instagram Kalau- ini. Kalau Instagram ini anonim aja, jangan dibacain username. Oke, dari Instagram ya, katanya mau minta maaf ke Super Junior dulu, suka banget, sekarang udah biasa aja. itu gue, apakah ini gue yang nge-DM? Itu gue. Ya Allah, tapi ini kebetulan banget ya, tadi pagi tiba-tiba abis sholat subuh tuh gue langsung tiba-tiba nyanyi satu lagu suju bersenandung gitu. Terus gue kayak bentar, gue langsung berdialog sama diri gue sendiri gitu. Ini dari album Sorry Sorry atau album Bona mana ya? Bentar gue inget-inget, oh ini Bona mana gitu. Pas tuh akhirnya gue dengerin di Spotify dan gue update di Instastory kayak, oh gue kangen sih sama Kangen lagu-lagu ya. baladnya Suju yang itu. Lanjut ya, ini nonton MV comebacknya pun cuman sekali dan udah jarang update tentang mereka. Sama mau minta maaf dulu zaman NCT U baru debut suka ngecengin Doyong gara-gara gaje di NCT Live Bangkok. Sama gue suka Emang banget dia dulu gaje? ngecengin Doyong. Gue dulu suka banget ngecengin Doyong karena menurut gue Doyong itu terlalu ingin berusaha dapat spotlight banget. Oh. kayak semua lu apa kok kayaknya lu deh Doyong kenapa Iya, iya. sih gitu. Nah kan belakangan ini kan dia udah mulai kalem tuh kan, kayak kalem banget yang bahkan ketika di acara-acara pun kayak kalau dia tidak dilibatkan dia tidak mau terlibat gitu. Kalau dulu tuh kayaknya semua apa-apa dia mau dia gitu. Itu pendapat saya ya. Mohon Ternyata jangan nggak bash cuma saya. lo ya yang berpikiran seperti itu. Iya, iya. Ada yang lain ternyata. Oke, lanjut di gue ada dari reply di Twitter @morisby. Dia bilang ini spoiler ya. Boleh di skip di 5 detik dari sekarang gitu. Mau minta maaf sama karakter Lee Seung-gi di Mouse karena kesel dia nggak jadi bundir. Terus dia minta maaf sama admin We Are One EXO karena nyinyirin dia. Ternyata upload teaser EXO gitu. Terus minta maaf sama oknum Pledis 17 karena saya mau linjur dulu ke EXO. Linjur tuh apa? Lintas jurusan ya? Lintas jurusan kayaknya. Iya, linjur ya. Oh, istilah baru nih ya. Lanjut, Anak Ron. kampus sekarang kamu Iya, nggak ngerti mungkin ya. kan? Udah lulus berapa tahun yang lalu soalnya? Ada 10 tahun yang lalu ya. Sekarang lo ada apa nih? Ya tadi tuh gara-gara dia sebut admin We Are One EXO, gue juga sempat nyinyirkan mana nih kok Lay nggak diupdate di header gitu. Akhirnya diupdate sama dia di header, terus gue kayak seneng banget dia baca tweet gue ternyata. Lebay ngaku-ngaku. Oke, dari Instagram, Hairon dan Dita mau ikutan di momen lebaran kali ini aku mau minta maaf buat mantan bias aku Youngkay Day6. Maaf ya kalau aku udah jarang nge-hype kamu lagi, soalnya sekarang kamu terlalu imut, lucu dan gemesin gitu. Bukannya nggak cinta lagi, tapi aku lebih suka kamu yang garang kalau udah main bass di atas panggung, yang bikin banyak anak gadis teriak-teriak. Tapi kamu yang sekarang terlalu unyu buat aku biasin. Maaf ya karena sekarang aku udah berpaling ke Ten Wavy. Alhamdulillah. Stan Wavy guys, tapi aku juga lagi suka Day6, jadi Stan Wavy dan Day6. Tapi kalau lo kebalik ya. Iya, jadi udah jarang banget nonton konten Day6 lagi. Sekian curhatku buat Ron dan Dita, minal aidin wal faizin juga ya. Terima kasih juga buat podcast kekoreaan yang selalu menemani hari-hariku di kantor. To be honest, aku selalu dengerin podcast kalian sambil ngerjain laporan loh, dan selalu ampuh ngilangin ngantuk. Sukses selalu sekekoreaan, thank you. Terima kasih. Bisa Love ya you. sambil ngerjain tugas dengerin Gue kita. nggak fokus. Iya, kita kan nyerocos. Gue lanjut baca yang di DM Twitter. Ini anonim ya. Hai, halo kekoreaan, mau ikut ke Koreaan lebaran nih. Tapi di DM aja biar bisa anonim. Aku mau minta maaf sama NCT karena sekarang aku udah bukan NCTzen lagi, alias udah keluar dari fandom. Alasannya bukan karena udah gak suka lagi sih, tapi aku nyadar aku gak bisa ngelakuin hal-hal yang bisa membantu kesuksesan mereka. Nih, sedih banget. Sedih banget guys, jangan kayak gitu. Kesuksesan mereka seperti ngevote, streaming, beli album dan lain-lain. Makanya aku mau jadi fans biasa aja yang cuman suka dengerin musiknya sama ngikutin kontennya.
Tapi ini masih tetap hitungannya tetap NCTzen tahu. Kontennya pun nggak bisa aku ikutin satu-satu karena banyak banget cuy. Tapi aku senang NCT sekarang lebih banyak yang kenal dan dukung. Jadi aku bantu doa aja deh buat mereka. Satu lagi, aku mau minta maaf sama idol-idol di luar sana yang pernah aku benci karena fans atau fandomnya. Padahal sih idol juga baik-baik aja dan nggak melakukan sesuatu yang patut untuk dibenci. Akunya aja yang apes ketemu fans toxic. Jadi begitu deh. Udah sih itu aja. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Wah, itu sih itu sangat berbesar hati bilang akunya aja yang apes ketemu fans. Iya, tapi emang kayak gitu tahu. Bener. Karena banyak kok fans yang biasa aja di luar sana yang banyak yang normal enggak, gitu. Iya, gua nggak mau bilang mereka nggak normal juga sih, maksudnya, tapi lebih ke kayak ya mungkin punya frekuensi yang sama iya, lo. Frekuensi sama gitu. normal lagi apa deh salah gue. Lanjut Ron, di lo ada siapa? Ya. Mau minta maaf sama temen K-pop yang dulu aku tipu identitasnya tapi belum sempat minta maaf dan akhirnya orangnya kemana tahu deh. Sempat kepikiran tapi kalau kamu ingat maafin aku ya Cinggu. Ih jahat banget. Ini pasti akun RP nih, biasanya tuh kayak gini tuh akun RP yang suka nipu identitas. Ya Allah. Ya ampun, kalau itu menurut gue harus segera diluruskan sih. Masalah. Tapi yang penting juga kayak gue harus minta maaf sama promotor konser EXO tahun lalu deh, 2 tahun yang lalu. Gue juga mau minta maaf deh sama promotor konser EXO karena waktu itu udah menggiring opini loh. Menggiring opini kan katanya, terus sampai saya di blok kayak ya udah saya minta maaf ya. Saya juga kan fans biasa nih yang tidak punya daya dan upaya ya. Jadinya ya sudahlah. Lanjut. Gue dari reply Twitter @tehjahe. Jangan Teh Jahe mau minta maaf sama admin sosmed TVXQ karena terlalu sering ngomongin adminnya. Lagian adminnya hibernasi mulu, nggak update berbulan-bulan padahal idolnya lagi ada kegiatan. Wah, gue nggak tahu sih. Emang nggak diupdate ya, gimana sih? Tahu deh gue. Gue nggak tahu deh, tapi kayaknya gara-gara Yuno kan punya bubble ya. Tapi gue sotoy sih. Terus mungkin gara-gara ada kasus kemarin dia jadi nggak update lagi kan, sampai akhirnya ada rules baru nih buat idol yang nggak update ya. Nanti di refund. Tapi wise juga sih. Ya mungkin lagi menepi dan mungkin kalau TVXQ udah bukan tipe yang banyak update lagi kali ya. Iya sih. Cuman ini sih ya, apa maksud gue? Emang akun-akun SM sih terutama ya, akun-akun SM itu kalau memang nggak ada official schedule gitu, mereka memang nggak pernah ngisi kontennya ya, kayak take it for granted gitu aja loh, karena mereka yakin kalau fans akan setia walaupun mereka nggak di posting apapun gitu loh maksudnya. Kalau akun-akun kayak akun-akun sosmed kekoreaan kan kayaknya kalau nggak update kayak ditinggal nih sama followers gitu. Followersnya kagak nama-nama anjir. So banget. Ya udahlah. Lanjut deh lo, ada siapa? Oke. Kak, nama aku disensor ya. Akhirnya setelah sekian lama aku cuma nanyain ada podcast atau enggak minggu ini. Kali ini aku ikutan jawab, kata dia. Sebenarnya aku mau minta maaf sama Jessica Jung. Sebenarnya sebelum kejadian 30 September 2014, Jessica itu bias utama aku di SNSD. Suka banget sama dia. Tapi gara-gara kejadian 30 September 2014 itu, aku kecewa banget dia keluar atau dikeluarin, yang sampai sekarang masih nggak jelas. Gara-gara hal itu ditambah rumor-rumor yang beredar menyangkut Taylor Kwon, brand dia dan lain-lain, aku mulai dalam tanda kutip memilih ke arah SNSD aja dan jadi OT8. Mulai ada rasa gak suka ke Jessica dan fans-fansnya, apalagi dengan pemberitaan yang muncul kalau Jessica masih bawa-bawa nama SNSD lah. Member SNSD mulai nunjukin kalau mereka itu berdelapan. War antara Sowon dan Golden Star juga terjadi, tapi setelah 6 tahun berlalu dan mulai menerima Jessica udah di jalannya sendiri, member SNSD pun udah ada jalannya sendiri yang emang sampai detik ini belum ada kejelasan yang pasti kenapa Jessica keluar. Dan rumor-rumor itu entah tentang Taylor Kwon atau tentang member dan keluarganya Jessica yang ambil vote buat keluarnya Jessica. Jadi kalau kata Bondan Prakoso, ya sudahlah. Aku minta maaf ya bias pertama aku aka Jessica Jung aka Ice Princess karena pernah marah dan muncul rasa gak suka sama kamu. Oh iya, minal aidin wal faizin buat 2 host kekoreaan, Ron dan Dita, staf kekoreaan juga, khususnya buat Mbak Jessica Jung walaupun tidak merayakan. Semoga kita kembali fitri setelah berpuasa selama sebulan lamanya. Amin. Jessica tuh yang mempelopori istilah as princess loh. Jadi nggak boleh ada idol lain ya yang pakai nggak boleh ya. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu trademarknya Jessica. Wah gila, Anda ngambil ini Jessica. Ini lanjut di DM. Halo Karon dan Kadi, DM Twitter ya. Halo Karon
dan Kak Dita, di edisi lebaran kali ini aku mau minta maaf sama boyband kesayangan aku yang entah kenapa perasaanku gak bisa menggebu-gebu seperti sebelumnya dan terasa hambar. Aku gak tahu alasannya, cuman aku ngerasa sekarang aku lebih suka sama drama daripada musik. Banyak banget tahu yang DM curhat yang kayak minta maaf karena aku udah gak ada rasa lagi sama grup ini. Kayak putus ya. Permintaan maafku yang kedua aku tujukan buat fandomku Goldenis. Oh tapi dia nggak ngasih tahu nih grupnya apa, grup apa yang dia udah nggak suka. Yang kedua permintaan maafku aku tujukan buat fandomku Goldenis yang sampai sekarang masih aktif dukung Golden Child. Maaf selama ini aku sebagai fans kurang aktif berkontribusi buat fandom. Males streaming, jarang nge-hype konten. Bukan beralasan, tapi kesibukan real life benar-benar menyita waktuku. Semoga itu nggak mengurangi nilaiku sebagai seorang fans. Makasih Karen Kak Dita, selamat lebaran, semangat bikin podcastnya. Ya Allah, Ya jangan ampun, kayak jangan gitu pernah berpikir dong. seperti ini. Jangan berpikir seperti itu. Ya Allah. Kita tuh memang sering bilang, lu ini udah bukan nggak fans lagi. Itu gue sama Ron tuh sarkas ya maksudnya. Jangan dianggap fans serius. Kalau dalam gitu. konteks podcast ini tuh Iya. sarkas aja gitu. Ya kalian mungkin kalau yang udah lama dengerin tau lah yang mana saatnya kita sarkas. Tapi maksudnya kalau hal-hal seperti ini, kayak ini kan gue baca yang kedua kalinya nih, kayak gini kan konteksnya sama. Maksudnya doesn't make you less a fans gitu, walaupun lo nggak melakukan sesuatu yang banyak fans lakukan gitu. Beda-beda cara lo menunjukkan cinta buat grup kesukaan lo gitu. Ada yang voting. Tapi katanya kalau sayang tuh nggak ya, bisa. capek. Udah lanjut aja deh. Ada siapa? Lanjut ya di Instagram. Ada ini seperti biasa nih masyarakat kekoreaan pada umumnya yang sering banget kirim DM. Wah seru nih temanya buat lebaran. Kalau mau maaf-maafan gini sih sejatinya ke semua cowok cewek K-pop sih ya. Karena belum bisa full support dalam tanda kurung. Ya karena baru bisa support sebisanya aja. Tujuan ke K-pop sendiri kan memang buat seneng-seneng aja kan. Kalau supportnya terlalu diseriusin malah stres nih gara-gara K-pop. Iya nih mau jadi fans K-pop atau orang tua asuh. Bingung gue, supportnya harus diseriusin. Buat beberapa fandom aku sendiri maaf juga ya udah sering nyinyir diem-diem. Sekarang udah gak diem-diem lagi karena aku sudah spill di sini ya. Kalau Sparks Joy hilang sih nggak tahu ya, tapi aku ngerasa udah nggak sama lagi ke Seventeen. Aduh maaf banget saya bongdol sama ke Cho Seungyeon juga nih. Ini masih ada Sparksnya sih, semoga nggak hilang. Makasih Ron dan Dita udah bikin acara lebaran di kekoreaan. Terima kasih. Ya. Wah mereka yang OP yang itu putus ya sama Seventeen. Putus. Sedih ya. Sekarang tuh istilahnya putus ke cowok K-pop gitu. Ini gue ada Q2U. Ini si Q. Dia bilang, maaf Mas G-Dragon, aku mau move on setelah 15 tahun gagal terus. Kakak-kakak host kasih rekomendasi cowok K-pop baru dong yang kerjanya nggak party dan pacaran melulu. Nih dia nyindir G-Dragon. mau move on tapi sampai tengah Mei kalender belum diganti. Oh jadi kalender si GD Big Bang. Sama aja ini mah gak akan move on. Ya Mas. Rekomendasi ya win-win tuh gak pernah party. Orang nyebat dikit pinggir jalan langsung diomongin sama semua orang gitu. Kalau win-win Gimana tuh mau gitu party ya? Gimana mau party? Orang kumpul sama teman-teman kecilnya aja dimarahin sama fans. Win-win aja Q. Enggak Q, lu harus nge-stand grup-grup baru nih yang sekarang baru debut. Karena udah gak mungkin bisa pacaran. Maksudnya deket sama cewek sebelahan aja tuh udah Ya udah tabu ya. Iya udah tabu. Udah sama yang grup-grup baru aja lah kira. Ini aja P1 Harmony. Tetap baik. Lanjut Dio. Lanjut ya. Aku mau ngucapin mohon maaf lahir batin ke pemeran Penthouse deh kayaknya. Sering yang banget gue ngucapin sumpah serapah. Ya maaf aja ya. Untung aja Penthouse season 3 gak tayang di bulan puasa. Kalau tayang di bulan puasa sih berabe puasa gue bakal makruh terus nih gitu. Ini ada sebentar. Nih ada yang DM via Twitter. Halo ke Koreaan, aku mau minta maaf sama member Twice yang Egyo-nya viral. Ini siapa ya yang viral? Ya? Sana kayaknya. Gue ingetnya Sana sih. Isana G. Sana yang ini cheese kimbap.
mungkin itu bukan, gue nggak tahu Nggak sih ya tahu. yang mana, ini dia nggak bilang. Not my fandom, not my business soalnya jadi gue nggak tahu. Walaupun nggak pernah tulis head comment, tapi setiap ngelihat video Aegyo itu aku geli banget. Apalagi ada yang member Twice yang viral. Setiap lihat postnya bakal aku langsung blok. Maaf ya Twice, aku sering ngedumel lihat video Aegyo kalian. Semoga kalian sukses terus. Dia tuh jijik tapi kayak doain yang terbaik gitu. Aku jijik tapi aku doain yang terbaik ya. Jadilah Keren, OP yang keren. ini. Sebenarnya nggak cuma Twice sih, banyak banget Aegyo K-pop yang bikin geli. Tapi love you all, kurang-kurangin Aegyo please semua idol K-pop. Kalau Aegyo tuh yang bagus cuman Juhon tahu. Lihat deh Juhon. Sih kan yang itu kan. Kuku kakak tahu. Kuku kakak. Oh ya gue tahu gitu. Juhon. Lu bayangin deh. Tapi lu pernah gak sih jijik sama Aegyo idol? Karena kan maksudnya sesama grup pun juga kan mereka suka jijik kan kalau ada membernya yang Aegyo kan. Kalau jijik mungkin nggak yang kayak mungkin kayak apaan sih, nggak cocok lah, kayak geleh mungkin kayak gitu, kayak geleh gitu. Kayaknya tuh sering deh di Weekly Idol tuh mereka tuh ada segmen harus Aegyo tuh, kalau menurut gue kadang kayak unnecessary, kayak apaan sih gitu. Iya. Lu bayangin nanti NCT Hollywood ya, kita kan nggak tahu nih membernya akan orang kulit putih kah atau orang Asian American kah Lu bayangin gitu ya. deh orang kulit putih Aegyo. Ya itu gak cocok sih. Ya itu kita kan belum tahu ya, tapi kayak gue mungkin ada beberapa Aegyo tuh memang kadang bikin geleh gitu. Tapi kalau Juhon enggak ya. Tapi kalau emang udah nggak suka sama member tertentu, mau apapun perbuatannya lu akan tetap nggak suka sih. Iya kayak dulu gue pas ke Tao tuh, pas masih di EXO, kayak Tao nggak usah Aegyo please, Tao please Tao gitu. Padahal dia bias pertama gue kan di EXO, kayak gue suka banget dulu pas teaser pertama dia muncul, keren banget. Tapi ketika dia udah Aegyo kayak Tao udah tolong kurangin gitu. Lanjut lah. Next gue ya. Cuma mau minta maaf ke Icon, belum bisa ngasih peringkat 1 lagi di chart musik buat comeback kemarin. Kangen banget mereka berdiri paling depan speech sambil bawa trofi. Udah usaha banget tapi ya mau gimana lagi. Semangat buat Iconic dan ID harus bisa kerja lebih keras lagi ke depannya. Ini bacanya ID atau ID, maaf gue lupa. Mungkin ini buat fansnya Hanbin ya. Iya itu fansnya Hanbin. Iya, mau nitip pesan juga kalau Icon dan WI mau comeback nih bentar lagi, tolong dukung mereka ya. Makasih Kak. Yes guys, stand ini, Icon. Maksudnya tapi kalau kayak gitu kita jangan kayak langsung merasa bersalah banget gitu loh. Karena waktu itu pas gue nonton Icon di Kingdom tuh, Iconnya bilang kita tuh kan Icon kayak di posisi rendah gitu kan. Terus Iconnya bilang kita jangan kelihatan sedih deh, nanti fans kepikiran gitu. Maksudnya hal yang kayak gini tuh yang fans rasakan tuh sebenarnya idol tuh nggak suka, kayaknya bersalah banget gitu. Kan suka kayak gitu ya, maksudnya dukung aja memang semampunya gitu. Kalau mau ngevote ya ngevote apa? Kalau ketawa sih anjir gue serius. Enggak soalnya ada yang menganut nggak ada tuh kata dukung semampunya. Gitu semampunya ya udah. Ada yang mau kayak gitu. Ya udahlah. Tapi ngomong-ngomong waktu itu sempat ada juga video fan meet yang virtual. Baekhyun tuh rilis di beredar di Twitter gitu. Jadi si OP itu bilang kalau dia beli album berapa puluh gitu. Terus Baekhyun yang kayak banyak banget, nggak usah beli album sebanyak itu. Terus kayak gue bingung ya, jadi kayak Baekhyun ini tulus apakah ini cuman sekedar ngenye aja sih? Maksud gue kayak lu pasti tahu kan fans lo yang bikin lo jadi million seller itu adalah fans yang beli album satu bulk orang tuh bisa gitu 100 kan? Iya bulk buying gitu kan. Ini maksudnya apa ya? Tapi semoga itu tulus ya dari Baekhyun ya. Jadi kayaknya biar fans bisa ngurangin gitu. Maksud gue ketika dia udah berani mengeluarkan statement seperti itu, kalau dia tulus gitu berarti kan kayak ya udah, berarti pencapaian dalam segi penjualan itu udah bukan sesuatu yang dia kejar lagi gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, kalau misalkan memang lo nggak bisa beli banyak ya beli semampunya aja ujung-ujungnya gitu kan. Tapi udahlah, mungkin kan memang itu pride dari seorang fans juga untuk kayak iya biar idol gue nomor 1 ya gitu. Tapi nggak bisa disalahin juga. Itu si Baekhyunnya nggak tahu ya kenapa dia beli album banyak, kan biar bisa ngobrol sama Baekhyun. Iya juga gak sih bisa beli ya. satu. Makanya ya kan gue bilang
Bek lo ini kayak bersikap seperti orang bodoh atau gimana nih Bek gitu maksud gue. Kayak ini kan kita bisa ngobrol kayak gini juga gara-gara gue beli 100 album, lo jangan salah gitu. Ya kan 100. lanjut. Kalau Baekhyun mah harus 1000 lebih kali. Ini ada yang nge-quote retweet dari @suarasengau udah bilang mau minta maaf sama Lia Itzy. Dulu member yang paling sering gue cuekin, sekarang jadi bias, gemes banget liat senyumnya. Gitu. Jangan ini nih bener sih. Biasanya berawal dari benci tuh. Gak benci sih kalau ini cuek ya. Biasanya langsung ayo lanjut Ron. Oh langsung apa? Gue kira Anda lanjut aja. Lanjut Gak ada. ya. Next nih ya di DM Instagram. Gara-gara ke Korea, gara-gara podcast yang kemarin, aku mau bilang ke Kadita akhir-akhir ini aku jadi ngepoin P1 Harmony gara-gara lihat Kiho ngecover All of Me, suaranya enak banget, nagih, membernya talented dan lucu-lucu juga. Sayangnya title track mereka belum ada yang aku suka, tapi B-side-nya enak-enak kok. Dari idol debutan Corona ini menurutku vokal line Treasure terbaik menurutku ya. Tapi pas lihat P1 Harmony, mereka nggak kalah bagus juga. Ayo guys, stand P1 Harmony, stand Treasure. Mau request salah satu B-side tracknya P1 Harmony yang If You Call Me. Ya, ini malah request ya, ini nggak ada yang ini minta maaf. Dia nggak minta maaf sih. Abis itu ada nggak di IG? Gua aja nih ya. Gue bacain deh dari DM. DM Twitter kekoreaan lebaran Kak. Aku mau minta maaf ke Blackpink. Soalnya sering banget dulu ngecengin mereka nggak comeback. Sekarang Red Velvet yang nggak comeback. Berasa kayak kena karma. Makasih Karon dan Kadita, sehat-sehat terus ya. Terus ini bener sih anjir. Red Velvet nggak comeback bahkan lebih lama dari Blackpink. Udah 500 sekian hari mereka nggak comeback guys. Sedih. Soalnya ya tunggu aja lah, soalnya kan masih antriannya masih panjang nih, kayaknya habis EXO deh, gue rasa nggak tahu juga sih ya. Lanjut di Instagram ya, ini pendek kok. Sorry for big hit, suka sensi kalau denger nama kamu, wek udah gitu aja. Lagian juga udah bukan big hit ya, hype. Jadi nggak apa-apa dong, berarti harusnya udah nggak sensi denger kata big hit. Harusnya. Terakhir gue atau gimana nih? Terakhir lo silakan. Yaudah gue bacain aja dulu deh. Ada yang reply dari @Urina Jamin. Dia bilang, aku mau minta maaf sama admin EXO, We Are One EXO, karena sering nyinyir gara-gara avatarnya Baekhyun mulu. Itu juga yang bikin aku tadinya stan Baekhyun as my second bias jadi sekesel-keselnya karena ngerasa cuman dia yang dipromot lebih. Buat Baekhyun sehat-sehat di militer. Terus ada yang nge-reply, emang mana Le gak dikasih tahu. Terus di reply, ya Allah terwakilkan. Sempat mikir ini miminnya pasti Baekhyun stan. Emang nih Baekhyun mulu nih. Iya, emang itu ya? Adminnya Baekhyun tahu sebenarnya. Yang Le ini gak Le itu masih bagian dari EXO gak nih? Iya, Le itu masih EXO gak sih sebenarnya? Kan nyebelin. Masih ada gak yang di DM IG? Di DM IG kayaknya udah nggak ada, tapi ada Dani nih, gimana dong? Apa dia ngucapin ini nggak? Selamat apa? Oh, gue tahu tuh, gue baca yang ini. Dani mau curhat aja sih. Ya udah, boleh deh kita tutup dengan curhatan. Kekoreaan curhat dong. Ini harus bacain karena gue sangat tersentuh dengan. Iya, ini dan juga itu. Ini ada dua sih, agak yang panjang juga nih. Iya. Boleh lah buat penutup. Yang kekoreaan lebaran, terima kasih yang udah nge-DM. Ucapan minta maafnya. Kalau yang nggak kebaca, mohon maaf, durasi udah mau sejam nih. Akhirnya sejam lagi. Lebih dari sejam nih kayaknya nih ya. Nanti kita lebaran berikutnya ya. Yes, lebaran berikutnya. Bismillah, semoga kita masih hidup ya. Kita tutup dengan ucapan manisnya si Dani deh. Gue merasa tersentuh banget. Gue belum baca sih, ini baru gue baca ya. Ini harus pakai tolong Badi diselipkan lagu Melo di background di sini ya. Kalau ada ya. Oke, kita bacain dari Dani. Ini adalah pendengar setia kekoreaan. Jadi dia mengirimkan DM ke kita. Halo kekoreaan, halo Karon dan Kadita serta seluruh tim kekoreaan. Hari ini gak mau curhat apa-apa, gak mau ngasih info apa-apa. It's been about a year since I first listened to your podcast. Aku nemu podcast kalian di saat aku udah galau mau ngapain lagi karena saking gabutnya gegara pandemi. Dan setahun ini kalian udah memberikan influence yang sangat baik buat aku tentang gimana cara ngefans yang lebih sehat, cara berpikir yang lebih dewasa dalam beropini, dan berani menyuarakan pendapat. Aku yakin gak cuman aku yang ngerasa kayak gini. Banyak orang di luar sana yang menjadi silent listener yang juga terinfluence oleh kalian.
Kalian orang yang baik dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik pula. Terima kasih sudah membuat platform ini dan sudah berjalan sekitar 3 tahun. Semoga platform ini bisa berkembang dan lebih dikenal oleh banyak K-culture enthusiasm. Terima kasih buat udah nyebutin nama asli lagi. Dani, Ron dan Dita. Terima kasih buat kekoreaan. Selalu sehat selalu ya orang-orang baik. Oh iya, mungkin episode ini bakal naik pas lebaran ya. Jadi aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. So sweet. Makasih. Dani, thank you. Maksudnya kita tuh nggak ada. Kalau gue senang banget sih kalau misalnya dapat banyak DM atau nggak komen kayak jadi dapat influence bagus walaupun niatan kita nggak ada ya, maksudnya Nggak ada. niatan Kita kan emang nyinyir anaknya. Gimana dong? Tujuannya tuh nggak ada niat menginfluence sih, emang karena pengen ya ngobrol-ngobrol aja sama Ngobrol-ngobrol disuruh kantor aja sih kita. ya. Disuruh kantor, awalnya iya sih. ya kan Karena saya dibayar sih, jadinya saya mau gitu. kalau nggak dibayar juga udah nggak ada niatan influence lagi lu ya. Enggak. Tapi terima kasih banget dengan ucapan kalimat baiknya itu sangat menyemangati gue. Oh thank you, aku Terima jadi kasih bersemangat. banget. Jadi kita nggak jadi libur nih ya. Kita udah nggak ada lagi libur-libur. Kita akan Janganlah, bikin kalau tanggal konten merah terus. libur lah, Iya, nggak libur apa-apa ya. lah. Lagi ya ini di Instagram ya. Ini agak panjang juga nih soalnya. masih ada? Masih ada Oke, satu lagi deh ya. Halo kakak-kakak, sebelumnya tolong hide nama aku ya. Sebelumnya juga salam kenal, aku adalah salah satu pendengar setia kekoreaan dari episode 1 sampai sekarang. Jujur, salah satu podcast yang tidak pernah aku skip dan selalu aku tunggu-tunggu di tiap minggunya adalah podcast kekoreaan. Karena kakak-kakak selalu memberikan pandangan bagaimana menjadi fans K-pop yang sehat. Semoga Karon dan Kadita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ya kak. Amin. Biar bisa terus menghibur kita semua. Ini pertama kalinya aku kirim DM. Sebenarnya aku udah pengen ikutan waktu episode Confession, tapi aku bingung merangkai kata-katanya. Baru sekarang aku berani untuk kirim unek-unek aku. Ini dia baru berunek-unek nih sekarang nih. Sebelumnya aku menjadi K-pop dari tahun 2011. Aku suka banget sama IU, terus aku jadi EXO-L. Sekarang fandom aku Blink. Wah, pergulatan batin banget tuh, panjang perjalanannya. Aku ngerasain banget perbedaan menjadi fans K-pop dari zaman IU sampai sekarang Blackpink. Aku tuh sedih, misalnya tiap ada berita baik tentang Blackpink pasti ada yang komen hal-hal negatif. Aku tahu nggak semua Blink berada di jalan yang benar. Wek. Tapi please dong guys, saling menghargai idol masing-masing. Misalnya nih kak, baru-baru ini kan ada nominasi Billboard dan Blackpink masuk nominasi. Kita seneng dong karena Blackpink jadi wanita K-pop pertama yang masuk nominasi. Tapi kegembiraan kita dipatahkan oleh sekelompok orang-orang toksik yang bilang baru gitu aja bangga kita dong gini. Siapa toh? Hey you bitch. Ya Allah, masing-masing aja nggak sih kak? Wak. Terus juga waktu itu Jennie pernah bilang pave the way. Terus orang-orang itu marah nggak terima karena idolnya yang pave the way. Gue tahu yang marah siapa. Ini pasti fansnya Boa nih yang marah nih. Pasti gue yakin fansnya HOT yang marah nih. Kalau pave the way itu pasti gue yakin mereka. Oh fans Dongbang Shinki nih kayaknya. Enggak sih, kayaknya yang nemu negara Korea nih yang marah nih, fans yang nemu Iya sih. Gue rasa fansnya Isuman sih yang marah ini. Yakin gue. Terus orang-orang itu marah gak terima karena idolnya yang pave the way. Sampai-sampai Jennie di hate di IG-nya, di IG-nya. Aku sedih banget. Pokoknya makasih banyak lagi deh kak. Gimana sih kak cara jadi fans K-pop yang cuek-cuek aja kayak kalian. Thanks a lot gitu. Oh my god. Kak aku mau request dong. Semoga dibacain ya lagunya EXO yang Groove di album Code Obsession. Terima kasih. Oke, nanti kita putar. Groove, babe. Itu bagus kok lagunya. Gimana ya Ron? Biar jadi fans. Gimana jadi fans yang apa tadi katanya? Fans yang cuek-cuek aja. Fans yang cocok aja. Oh iya. Ya gimana ya? Ya cuekin aja. Ya cuekin aja bener. Iya, sesimpel itu sih. Simpel Cuekin itu bener. aja. Cuekin aja kayak tapi itu umur sih, itu umur beneran. Iya, Kayak kayaknya, makin tua makin lo nggak peduli kok sama Jungkook mau tatoan, mau Mau pacaran sama ngapain, siapa, mau pacaran sama Lisa. pacaran sama Lisa, kayak mau ngapain tuh nggak peduli jujur. Iya. Ya, nanti kalau udah ya 26 27 mungkin ya. Mungkin kalau lo beruntung 23 24 lo udah masuki fase realization bahwa this is all just kamuflase guys. Kayak cuman part of your life yang gak akan lo bawa mati gitu loh. Kayak oh ya udahlah. Tapi gue pengen mengucapkan terima kasih sih tadi sama doa-doa baik yang dari si Sander. Maksudnya atau enggak semua doa-doa terima baik yang kasih selama semua ini kita teman-teman terima. Semoga doanya pendengar itu kekoreaan. yang sering doain kita untuk selalu sehat gitu. Alhamdulillah gue sama Ron kayak pas pandemi ini juga
kayak sehat-sehat. terus ya. Iya, bahkan gue kayak nggak pernah flu atau demam yang kayak memang sakit. Itu kayak semuanya doa-doanya tuh beneran dijabah, dan semoga doa dari kalian tuh balik lagi ke kalian semua. Biar selalu bisa sehat dengerin podcast kekoreaan. Terima kasih ya. Pokoknya banget loh. Intinya kalau ada yang bagus dari podcast ini silakan diambil. Kalau Ya, ada yang nggak jelek cocok, jangan diikutin. Kalau ada yang nggak cocok, lo kasih tahu ke kita, lo salah nih di bagian ini. Jadi biar kita juga tahu, oh kita salah loh Dit di bagian itu. Jadi kita besok kita tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Yes. Itu sih. It's Udah a ya, wrap. episode ini ya, episode lebaran ini. Dit, maafin gue ya kalau sering ngecengin Wonho. Lu mah awas ya. Lu kalau gue kirim foto Wonho balas orang mau apa sih? lebaran minta maaf tuh langsung dimaafin. Jangan lo jadi tuduh-tuduh lagi dong. Jangan lo bahas-bahas lagi dong. Ron tuh kalau gue kirim foto Wonho didiemin doang, tau nggak? Ya apa abis kirim foto Wonho-nya yang Wonho-nya adegannya gitu. Kan saya jadi kalau saya download nih terus tiba-tiba nanti teman saya lihat di sebelah saya lagi download. Kok lo tiba-tiba nyimpan foto itu gitu kan, kayak gue nggak nyimpan. Ya nggak masalah sih. Gue juga ya. Bukan Minta maaf berarti ya. gue malu atau gimana, cuman kayak ada sesuatu yang nyaman untuk dilihat, ada yang tidak gitu loh. Gue maafin. Maaf ya Wonho, maaf ya Dit, gue suka ngecengin Wonho. Ya Ron, maafin gue juga kalau gue suka apa tuh suka motong omongan lu ya. Iya itu penyakit tabiat Anda ya selama 3 tahun terakhir. Mohon maaf. Jadi kita tutup kekoreaan lebaran ini. Kalau lagu Korea yang suasana vibe lebaran apa ya? Sorry. Betul. Kita tutup dengan lagu Super Junior Sorry. Rekomendasinya minggu depan aja ya. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Annyeong. Sorry.